Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita kembali diajak untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, yang telah menyelamatkan kehidupan kita dan yang terus menyertai, memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara-saudaraku, kita datang bersyukur kepada Tuhan di pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau tetap menyertai dan memberkati kami sampai saat ini. Hari baru kembali kami nikmati, berkat baru, kesegaran, kekuatan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu di pagi ini untuk boleh membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Besertalah dengan kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Rabu 4 Oktober 2023, terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian pembacaan Alkitab, dan tema di pagi ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebuah kisah atau perumpamaan yang diceritakan dapat menjadi jalan untuk membuka pikiran dan hati seseorang, dan bahkan refleksi dalam memahami hal-hal tertentu dalam hidup. Sebuah kisah juga dapat membuka cara pandang seseorang yang selama ini mungkin masih sempit dalam melihat sesuatu. Yesus Kristus menjawab pertanyaan sang ahli Taurat tentang siapa sesamanya dengan menceritakan sebuah kisah. Yesus Kristus memulai dengan mengisahkan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan para penyamun yang merampok, memukuli, dan meninggalkannya hampir mati. Apa yang dialami orang tersebut sungguhlah tragis. Siapa orang tersebut dalam kisah ini tidak dijelaskan dengan detail. Sebab yang terutama hendak ditunjukkan dari kisah ini adalah respons atau reaksi orang-orang terhadap orang yang malang ini.
Orang ini harus mengalami kehilangan harta bendanya dan bahkan hampir kehilangan hidupnya sendiri. Kemalangan yang menimpa orang ini, sekalipun tragis, menjadi kesempatan bagi umat. Menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan belas kasihan padanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup ini terdapat peristiwa-peristiwa yang dialami orang-orang tertentu yang membawa mereka jatuh dalam kemalangan dan kesusahan. Inilah fakta hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Yesus Kristus menunjukkan hal itu dalam pembukaan kisah tersebut. Namun bukan hanya untuk menyatakan bahwa memang ada kejahatan di dunia ini. Peristiwa malang yang dialami orang dalam kisah ini justru menjadi kesempatan bagi orang lain untuk menyatakan pertolongan dan belas kasihan. Selalu ada kesempatan bagi semua orang berbuat baik dalam hidup ini. Hanya saja pilihannya selalu kembali kepada setiap orang untuk memilih kesempatan tersebut. Mau menolong dan menyertai belas kasihan atau tidak. Mau menolong dan menyatakan belas kasihan atau tidak. Sebagai keluarga Kristen, hidup yang kita jalani hari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan Allah berikan untuk menyatakan kebaikan dan belas kasihan kepada orang lain, yakni kepada mereka yang membutuhkan atau yang mengalami kesusahan dan kemalangan dalam hidupnya. Kita yang telah menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan Allah dipanggil untuk menjadi saluran belas kasihannya bagi sesama agar mereka juga mengalami keselamatan. Saudara-saudaraku, menjadi tugas kita untuk bisa melihat kesempatan yang Tuhan beri, menyatakan belas kasih kepada sesama. Tuhan menginginkan kita untuk boleh memiliki belas kasihan, untuk menyatakan pertolongan atau memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Lakukanlah itu. Tuhan pasti sangat senang. Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Tolonglah kami untuk boleh memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang yang membutuhkannya. Tolong kami agar menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Biarlah belas kasihan mengalir melalui kehidupan kami di setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa berbuat baik. Kehidupan kami di hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.